215 tercantum infak didahulukan orang tua lalu kerabat. Kira-kira kerabat tetangga yang perlu kita beri infak seperti apa? Ya tentu saja orang yang butuh ya, orang yang butuh. Dan infak ini, sedekah ini bisa untuk orang kaya, bisa untuk orang miskin ya. Misal gini, ada orang tua kita datang kaya raya atau saudara kita datang ke rumah kaya raya, kita hidangkan makan, itu sedekah. Makanan yang kita keluarkan sedekah. Lagi kebetulan adik saya datang ke rumah, kemudian dia lihat baju di lemari, bagus ya, saya mau minta, kita berikan, silahkan ambil. Dia orang mampu sebenarnya, tapi dia suka baju itu, modelnya bagus, mungkin suka warnanya, kita kasih, itu sedekah. Padahal dia orang mampu, gitu kan? Jadi boleh saja, bolehnya memberikan bagian daripada daging kurban kepada orang kaya, itu boleh. Misal maksudnya orang mampu ya. Jadi tidak selamanya orang miskin, didahulukan orang miskin, tapi bolehkah orang kaya mengambil bagian daripada daging kurban? Boleh. Sekarang antum dapat nih bagian daging kurban, kita sembelih kambing atau sapi, kemudian dapat 2 kilo, kita ambil sebagian. Lalu ada kerabat kita datang orang kaya, tapi dia datang, kemudian kita berikan sebagian dari daging kambing yang atau daging yang sudah dikurban tadi, bolehkah? Boleh. Tidak ada masalah, gitu kan? Beda infak dengan sedekah Pak Ustaz? Apa sama dengan sumbangan juga? Tentu kalau sedekah diitlakkan itu lebih umum. Sedekah itu lebih umum. Karena sedekah ini masuk segala macam jenis yang dikeluarkan di jalan Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan ya, mengucapkan subhanallah sedekah. Zikir. Mengucapkan alhamdulillah sedekah, mengucapkan la ilaha illallah sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Bahkan engkau mengangkatkan barang sahabatmu, saudaramu ke atas tunggangannya sedekah. Dalam hadis lain dikatakan seseorang dari kalian akan mendapatkan pahala sedekahnya sampai sepotong makanan yang dia taruh di mulut istrinya. Jadi sedekah lebih umum, bisa masuk apa saja yang diniatkan untuk Allah berhitung sedekah. Tapi kalau infak lebih tertuju kepada benda materi yang diberikan. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kalau sumbangan tentu dalam bahasa Indonesia yang bisa lebih umum lagi ya. Bisa lebih umum lagi. Teman saya seorang mu'allaf masih tinggal dengan keluarganya yang non muslim. Apakah ia harus hijrah ke tempat di mana ia mudah beribadah dan meninggalkan keluarganya? Ia seorang janda yang bekerja dengan anak 2. Orang tuanya belum tahu ia mu'allaf. Ya tentu saja dia tetap hijrah. Semua orang yang terganggu dari sisi ibadah, mu'allaf atau muslim, maka dia harus pindah. Dan sudah jelas panjang lebar tadi saya jelaskan. Dan saya sarankan seperti ini, masalah mu'allaf ini jangan disembunyikan, sampaikan saja. Mungkin saja bisa menjadi penyebab keluarganya malah dapat hidayah, gitu kan? Bukan mustahil. Kenapa harus ketakutan? Anda dalam keadaan benar. Apa yang harus dikhawatirkan? Kenapa orang jadi mu'allaf sembunyi, gitu kan? Kebenaran itu bukan untuk disembunyikan, diiklankan. Itu yang benar. Tidak boleh kita khawatir dengan itu. Ada orang subhanallah pakai baju koko, pakai kopiah malu. Loh kenapa? Ada orang pakai cadar malu jalan. Subhanallah. Ini kebenaran. Kenapa orang yang sedang salah telanjang tidak malu? Terbalik ini, gitu kan? Mesti yang benar itu ditonjolkan memang. Bagaimana wanita bersedekah sedangkan uangnya adalah milik ayahnya atau suaminya? Apakah dengan uang saku yang dikumpulkan? Saya sudah jelaskan tadi ya, sedekah secara umum. Apa saja dia boleh sedekahkan. Kalau misalnya memang ada uang yang dia mau keluarkan, kemudian itu hasil pemberian dari ayahnya atau suaminya, maka dia bahasakan. Dan dalam hadis dikatakan siapapun yang bersedekah dari harta seseorang, maka yang bersedekah dapat uang, dapat pahala, dan yang memiliki harta juga dapat pahala. Misal gini, seorang suami kasih ke istrinya, lalu istrinya sedekahkan, maka suami juga ikut dapat pahala. Orang tua memberikan kepada anaknya, anaknya sedekahkan, maka juga orang tuanya dapat pahala. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau bertemu antara kita mau sedekahkan secara umum dengan misal suami titipkan duit, ini uangnya nafkah bulanan, diberikan kewajiban untuk menyiapkan makanan, kebutuhan rumah, ini berarti kewajiban. Maka nggak boleh disedekahkan uang ini, karena memang ini sudah bentuk sedekah suami yang harus dijalankan, gitu kan? Jangan disedekahkan lagi, kecuali ada lebihnya lain, tapi kewajiban didahulukan. Jika kita hanya mempunyai uang pas-pasan, jadi uang yang ditabung memang untuk kebutuhan masa depan, untuk bayar kuliah dan beli rumah. Jadi kita mengganti menabung dengan wakaf tunai yang ada jangka waktunya, sehingga bisa kita ambil lagi ketika kita butuh. Uang kita jadi bisa dimanfaatkan untuk umat. Ya, jika seperti ini bagaimana Ustaz? Jika untuk sedekah kita punya uang sama tadi.
Lebih baik mana Ustaz? Apakah lebih baik sedekah tujuannya sama? Ya sebenarnya sedekah ini tidak usah jadi dimulai dengan sesuatu yang dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi punya duit di kantong, keluarkan. Apa yang sih saya harus sedekahkan tiap hari? Sedekah sesuatu yang kita mampu. Bahkan subhanallah kita menimbahkan air buat orang, memberikan air segelas minum, menunjukkan orang kepada jalan orang yang sesat, itu semua masuk dalam sedekah, semua kebaikan, gitu kan? Jadi kita coba semampunya, Allah alam yang saya tahu. Kalau kita harus bayar kuliah, kemudian target 1 tahun pembayarannya sekian, kita udah taruh di rekening untuk itu. Saya bukan bilang jangan nabung ya, jangan salah faham. Bukan tidak boleh ada uang sama sekali kita simpan, tidak. Tapi prioritaskan sedekahnya. Ada orang tidak, dia memang nabungnya diprioritaskan sehingga tidak pernah bersedekah. Ini yang kita singgung dari tadi ini. Jadi sedekahnya didahulukan. Kalau ada kebutuhan dasar, apa yang kita mau keluarkan bayar kuliah, sudah masuk dalam pemahaman tadi, dia sedekah buat diri sendiri. Itu sudah sedekah namanya, gitu kan? Maka itu didahulukan tentunya, kemudian lebihnya baru dikeluarkan. Saya punya saudara yang senang sekali pinjam uang. Kalau tidak, saya tagih uang yang dipinjamkan terus dipakai untuk modal dagang. Padahal saya sudah tidak, saya pun sudah berikan kepada dia modal cukup besar yang sampai sekarang tidak saya tagih. Perlukah saya pinjamkan setiap saat saudara saya butuh modal? Saudara saya ini selalu tidak cukup berapapun modal yang dipinjamkan. Jadi tentu saja begini, pertama kalau orang utang dengan Anda dan sudah sepakat jatuh tempo misalnya sebulan, pertanyaannya mana yang lebih baik, saya tagih atau tidak? Tagih, nggak boleh nggak nagih. Karena kalau kita tidak nagih, kita membiarkan dia dalam kemungkarannya. Orang yang menunda pembayaran utang sementara dia tahu dan dia mampu, itu dosa. Kita harus nagih. Kalau sudah nagih kemudian dia tidak mau bayar, berarti kewajiban kita secara agama sudah lepas. Tergantung kita mau maafin atau menagih lagi, gitu kan? Kalau masalah ada orang sudah pernah utang, kemudian utang itu disepakati akan dikembalikan pada waktu tertentu. Ini tadi kan dikatakan tidak ditagih, mestinya ditagih. Penagihan ini akan memberikan kepada dia rambu-rambu. Kalau dia mau pinjam lagi, tanya mana utang yang sebelumnya. Oh, saya tidak bisa karena begini. Baik, kita punya opsi. Beda ya, bersedekah secara umum dengan meminjamkan uang. Kalau kita menghutangkan orang, itu kita punya pilihan. Beda sedekah. Sedekah kita nggak punya pilihan. Kalau ada orang lagi minta, kita dianjurkan memberi semampunya, gitu kan? Tapi kalau ada orang mau utang, kita punya hak untuk nolak. Beda. Hukum hutang dengan hukum sedekah berbeda, gitu kan? Makanya pernah ada orang bilang sama saya, Ustaz, ada orang yang minta kepada saya, tapi saya mau kasih dia, cuma orang ini keseringan minta. Kadang-kadang saya merasa beban kalau dia datang minta, apalagi dia selalu mengatakan utang, padahal sebenarnya nanti juga nggak dibayar gitu. Saya bilang kalau begitu solusinya niatkan sedekah. Tidak usah niat utang, karena kalau utang Anda punya hak menolak. Kalau tidak mau menolak maka niatkan sedekah. Insya Allah sudah ya terjawab itu. Diriwayatkan Abdurrahman radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu dalam hal ini tentang solat. Apakah lupa rakaat masih melakukan sujud sahwi 2 kali dalam keadaan duduk sebelum salam lalu salam? Halaman 444. Pertanyaan, apakah sujud sahwi itu dilakukan 2 kali? Apa bacaannya? Bagaimana jika lupa dan ingatnya setelah salam? Jadi memang ada 2 riwayat yang tadi Abdurrahman bin Auf dan ada riwayat yang lain. Sujud sahwi itu ulama bahas dalam bab sholat ada 2. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sesudah salam. Kalau seseorang mengingat kekurangan sholatnya, kelalaian dalam sholatnya itu sebelum dia salam, jadi misalnya tadi kayak kasus hadis Abdurrahman, rakaat pertama atau rakaat kedua ya, kembali ke rakaat pertama, pilihan lebih sedikit. Atau pas sudah kita sudah terakhir ragu 3 atau 4 ya, sholat duhur misalnya, kembali ke 3, gitu kan? Maka berarti kita akan nanti kita sudah ingat dalam sholat nih, ragunya tadi dalam sholat, kita sujud sahwi sebelum salam. Hadisnya tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abdurrahman bin Auf menyampaikan kasus waktu berkumpul sama Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Ini jelas. Tapi kalau seseorang sudah selesai tutup sholatnya, sudah salam, kemudian tiba-tiba ada yang ingatin di sebelah, Pak, kayaknya tadi sholatnya masih kurang 1 rakaat deh, misal. Atau misalnya tiba-tiba kita habis salam, duduk, lagi zikir, kayaknya tadi saya kurang 1 rakaat, baru ingat. Maka itu hukumnya langsung berdiri, kerjakan rakaat yang kita lupa,
kemudian sampai tahiyat, salam, habis salam baru sujud sahwi. Karena ingatnya setelah sholat. Ini hadis Bukhari menjelaskan. Dalam hadis Bukhari dijelaskan pernah Nabi SAW sholat asar, begitu rakaat kedua tahiyat pertama Nabi SAW sudah salam, maka sahabat semua ikut salam, gitu kan? Lalu Nabi SAW berzikir seperti tidak ada apa-apa gitu. Habis berzikir Nabi SAW berdiri menuju ke pintu masjid. Biasanya tradisi beliau SAW, habis berzikir beliau tidak berdoa, tidak apa, langsung berdiri ke pintu masjid lalu berdiri menunggu siapa di antara sahabat yang ingin konsultasi, ingin apa, berbicara sama beliau gitu kan, berdiri di depan pintu nunggu orang keluar. Maka sahabat-sahabat pada saat itu diantaranya Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini mengatakan, saya ingin menegur tapi di dalam saf sholat ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior tapi nggak ada yang menegur Nabi SAW. Maka sampai ada datang satu Arab Badui datang mendekati Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, depan pintu, apakah turun wahyu sekarang mengubah sholat dari 4 menjadi 2? Turun nggak wahyu itu? Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah anda, dari dia bilang, apakah anda lupa atau turun wahyu mengubah sholat dari 4 menjadi 2? Kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan tidak turun wahyu. Artinya Nabi SAW yakin itu 4 rakaat gitu. Maka beliau pun dalam hadis ini dikatakan memegang tangan sahabat tersebut lalu membawanya ke dalam masjid yang waktu itu kebetulan sahabat yang lainnya belum bubar. Kata Nabi SAW, benarkah yang orang bilang ini? Saya sholat 2 rakaat tadi. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera kembali ke mihrabnya, lalu takbir, semua sahabat ikutin ditambah 2 rakaat sampai salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi. Kenapa? Karena ingatnya setelah salam, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau ditanya apakah 2 kali, jawabannya iya 2 kali sujudnya. Dan diantara 2 duduknya itu tidak ada bacaan apa-apa, ya, cuman sujudnya saja. Ini umumnya ulama mengatakan boleh membaca doa-doa sujud. Abdurrahman bin Auf, saudara sepupunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini orang yang doanya manjur. Ketika beliau di Mekah pada saat itu, beliau telah buta. Orang-orang mendatanginya berbondong-bondong. Setiap orang meminta kepadanya agar berdoa untuknya. Maka saat mendoakan hal tersebut disebutkan di halaman 483. Ini sebenarnya pertanyaan nanti ya. Pada saat Sa'ad bin Waqqas kita bahas. Karena halaman 483 belum dibahas gitu. Bagaimana jika banyak orang yang meminta didoakan oleh ustadz, kiai, habib atau orang yang dianggap soleh agar didoakan sesuai dengan hajatnya? Kalau orang yang sedang kita minta tolong didoakan itu hidup, masih hidup, boleh. Banyak sahabat datang kepada Nabi SAW minta didoain, nggak ada masalah. Abu Hurairah pernah minta didoain ibunya, gitu kan? Abu Qatadah pernah diminta agar didoakan matanya. Seorang wanita yang kena penyakit ayan pernah datang meminta agar didoakan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi masih hidup boleh, gitu kan, tidak ada masalah masih. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh lagi. Karena memang waktu Nabi SAW sudah meninggal, tidak pernah ada sahabat satupun yang datang ke kuburan Nabi SAW lalu meminta-minta kepada beliau. Kenapa Bilal dan sahabat lainnya masih membunuh Umayyah yang pada saat itu Umayyah sudah jadi tawanan perang? Apakah tawanan perang boleh dibunuh? Sebenarnya di sini kasusnya si Umayyah masih belum masuk dalam umumnya tawanan perang, karena dia tadinya masih di kancah peperangan. Tawanan perang itu nanti kalau sudah digiring sampai di pemimpin, ini pemimpinnya, amir peperangan, ini tawanan, dikumpulin semua baru dihitung tawanan perang. Selama dia masih di kancah peperangan, belum masuk dalam tawanan yang dikumpulin, maka itu masih dianggap kafir harbi, orang-orang yang di kancah peperangan, gitu kan. Dan Bilal waktu itu lihat, kan makanya tadi saya ceritakan, Abdurrahman bin Auf ingin membawa Umayyah kemana? Ke kemahnya Nabi, kan gitu, supaya dikasih tahu ini loh tawanan saya. Tapi sebelum tiba di kemah itu ketemu Bilal. Jadi sebelum ketemu sama pimpinan perang itu ketemu dengan Bilal, dan Bilal melihat ini pimpinan orang kafir, maka beliau pun akhirnya ya membunuhnya. Jadi belum sampai kepada pimpinan perang. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, maka Nabi SAW menawarkan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Sa'ad menawarkan untuk membagi keluarga dan hartanya, bahkan sampai ditawarkan 2 orang istri yang dipilih untuk dipilih dan mau menalaknya. Halaman 443. Pertanyaan, apakah hal ini dibolehkan menawarkan istri kepada sahabat? Ya, tentu saja ini perilaku Abdurrahman saat kepada Abdurrahman. Dan ulama sepakat mengatakan ini bisa dijadikan sebagai sebuah hukum.
kalau ada seorang muslim muhajir dan seorang di satu negara Islam, dan ada seorang muslim memiliki lebih dari satu orang istri seperti Sa'ad, dan dia ingin menolong saudaranya ini agar punya pasangan, itu dibolehkan. Tapi di sini kasusnya Sa'ad memiliki 2 orang istri, yang dia tawarkan salah satunya, itu pun penawaran, dan sudah saya jelaskan tadi hukumnya. Abdurrahman ketika ditunjuk menjadi khalifah oleh Utsman, kemudian dia berdoa dimatikan. Sebelum itu apakah boleh berdoa minta mati? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, janganlah kalian berharap kematian, tapi kalau seseorang diantara kalian merasa memang perlu mati, itu artinya lebih baik saya meninggal, maka dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan lebih baik untukku, dan matikanlah aku kalau kematian lebih baik untukku. Artinya boleh seseorang mengatakan itu, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima itu. Ini juga pernah terjadi ya, bukan cuma kepada Sa'ad bin Rabi' ya, pernah terjadi juga kepada Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pimpinan Ansar juga yang lain. Itu pada saat terjadi perang Bani Quraidah atau terjadi perang Ahzab, beliau sempat kena anak panah dan beliau sudah sakit parah. Maka beliau berdoa mengatakan, ya Allah, janganlah engkau matikan aku kecuali setelah aku ya menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraidah. Artinya dia ambil keputusan di situ. Lalu Allah SWT betul-betul mematikan setelah Bani Quraidah. Ini banyak terjadi di kisah-kisah orang soleh kita. Tapi mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ekspansi tidak memasuki seluruh Eropa? Ini tentu historinya panjang ya. Tetapi pada saat Islam sudah masuk ke Spanyol, dan Spanyol itu kalau kita lihat secara peta, sebenarnya Spanyol itu sudah masuk lebih dari 1/4 Eropa. Kalau kita lihat petahnya, Spanyol itu besar sekali ya. Dulu Spanyol itu masuk juga Portugal masuk di dalamnya. Itu dulu besar sekali, memang besar sekali. Kalau dilihat lokasi wilayah, kalau saya tidak salah, Spanyol itu sama besar dengan wilayah-wilayah sebagian besar Eropa yang lain, yang itu. Jadi memang sudah sebagian besar masuk pada saat itu. Dan ekspansi Islam sudah sempat sampai ke wilayah selatannya Perancis. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Tetapi pada saat itu terjadi kegagalan perang ya, yang dikenal dengan Balat Syuhada. Ada perang Balat Syuhada karena ada pasukan muslimin yang terkalahkan, maka ada instruksi dari pimpinan pada saat itu yang ada di wilayah Murabitin namanya ya, wilayah di Afrika. Itu mereka mengatakan, daripada kita ekspansi sekarang, kita benahin dulu keadaan Spanyol yang sudah dikuasai, nanti baru diekspansi. Cuma subhanallah, ekspansi setelah itu banyaknya melalui dakwah, sudah bukan lagi peperangan. Dan Islam sudah banyak dikenal pada saat itu di wilayah Eropa, sampai sejarah Eropa tertulis bahwasanya pada zaman kejayaan Islam, bukan cuma zaman Umayyah dulu ya, atau Murabitun tadi yang saya sebutkan, itu di zaman Utsmaniyah saja, Eropa, negara-negara Eropa itu banyak sekali di antara mereka yang masuk dalam Islam. Bahkan mereka menjadikan wilayah pakaian-pakaian, tradisi-tradisi mereka, makanan mengikuti umat Islam. Saya punya cuplikan foto yang hitam putih ya, itu dari salah satu buku rujukan di Eropa tentang sejarah Eropa yang ditulis oleh beberapa sejarawan dari Turki. Itu menyebutkan, dan ada foto dipasang situ, kalau ratu-ratu ya, raja Eropa dulu itu rata-rata pakai cadar karena mengikuti ratu-ratu yang ada di Utsmaniyah gitu kan. Dan mereka menganggap itu pakaian yang modern pada saat itu. Sayangnya sekarang terbalik ya, umat Islam mengikuti mereka. Kalau zaman dulu malah kita yang dicontohi, bahkan dikatakan beberapa pastor dan pendeta itu mengeluh pada saat itu, mengatakan kita sayangkan banyak anak-anak muda kita, justru mereka selalu mencontohi umat Islam di pakaian, di makanan. Bahkan seseorang di antara mereka kalau mau melamar seorang wanita, itu merupakan sebuah kebanggaan dan dianggap orangnya cerdas kalau dia bisa berbahasa Arab gitu kan, karena bahasa Arab dipakai oleh kaum muslimin pada saat itu. Ini baru sekitar ya 100 tahun yang lalu saja kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya umat Islam terpuruk. Apakah memberikan sebagian gaji kita untuk orang tua itu termasuk sedekah? Tentu saja. Sedekah yang besar itu adalah buat diri sendiri, kemudian buat kerabat-kerabat terdekat, diantaranya orang tua, istri dan anak gitu kan, itu semua sedekah. Apakah sedekah yang akan kita berikan harus kita pilih-pilih kepada siapa yang diberikan? Tentu saja boleh ya, kalau misalnya ada opsi. Misal ada orang yang kita lihat tadi sahabat, ada satu orang miskin muslim dan ada satu orang miskin kerabat, maka kita
Nabi dia tanya siapa yang saya kasih, kata Nabi SAW kalau kau kasih kerabatmu maka akan ada ya pahala double. Maka ini berarti dibolehkan. Ini kalau seandainya memang kita sudah jelas-jelas mau sedekah dan ketemu dua orang ini. Tapi kalau seandainya tidak, misal lagi di jalan ada orang miskin gitu kan, kemudian kita lihat mau diberikan ke dia, syaitan goda, nanti aja di depan mungkin ada orang yang lebih miskin. Nah itu tidak, itu nggak boleh diberikan pada saat itu. Bolehkah kita ketika sedekah ada keinginan untuk menjadi kaya? Boleh, kenapa tidak? Boleh insya Allah. Dari tadi kita sudah jelaskan itu. Soal bagaimana hukum ngasih uang buat orang yang minta-minta, sedangkan ada peraturan yang mengharamkan ngasih buat orang minta-minta. Kita situasinya, lihat kondisinya, gitu kan? Sampai sekarang setahu saya LSM di Indonesia ini lagi berdiskusi dengan pemerintah kita. Karena kebanyakan orang-orang, ada memang orang-orang yang minta-minta banyak di jalan-jalan itu memang orang yang menjadikan sebagai profesinya. Ini negatif. Tetapi banyak orang yang memang susah, gitu kan? Dan ternyata LSM mengatakan pemerintah sampai sekarang belum menanganin itu. Jadi cuma dilarang, ditangkapin, kemudian sudah nggak diurus gitu. Maka akhirnya mereka terbengkalai. Makanya banyak LSM yang mendatangi rumah-rumah mereka di pinggir-pinggir kali. Memang mereka susah. Sekarang kalau nggak dibantu, pemerintah nggak bantu, siapa yang mau bantu? Jadi kita lihat kondisinya, gitu kan? Lihat kondisinya. Saya pernah lihat ada satu bapak jalan di Condet di beberapa waktu lalu. Lewat jalan saya mau pergi taklim, subhanallah begini saya lihat pakai baju batiknya sudah tua sekali, kopiah hitamnya kotor sekali, gitu kan? Keadaannya luar biasa, bawa tas susah jalan. Saya lihat dari keadaannya memang orang susah nih. Kebetulan saya telepon, saya sudah jalan, saya telepon ke restoran, saya tanya, ada manajernya, saya tanya, akhi tolong ambil uang di laci, berikan berapa saja ke orang ini, berapa yang antum pas buka laci ada, berapa saja berikan ke dia. Ini orang susah, kejar ciri-cirinya seperti ini. Saya jalan, sudah agak jauh, sudah di ujung Jalan Raya Condet, sudah dekat Dewi Sartika, terus saya ditelepon sama dia. Ustaz saya nggak ketemu orangnya, saya udah keluar, sebab saya bilang coba dia akan lewat depan restoran. Ternyata dia bilang sudah nggak ada orangnya, dan saya bilang keluar naik motor akhi, kejar, insya Allah ada. Dia keliling sampai ke lampu merah, menuju ke Simatupang nggak ada, gitu kan? Orangnya sudah nggak ada. Terus saya bilang ya Allah ini gimana nih, lewat nih, sayang orang ini memang mestinya kita kasih sedekah, karena saya punya pengalaman sebelumnya yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya teman-teman sekalian. Makanya amal soleh jangan ditunda, gitu kan? Ada pernah orang miskin ibu-ibu di bawah pohon di depan pengajian saya di Kampung Melayu, sama anaknya kecil, bajunya kotor sekali, luar biasa, sudah kelihatan orang susah. Dia berikan isyarat minta uang sama saya. Saya waktu itu niat mau bantu, tapi karena saya tidak berpikir lagi azan duhur, takut ketinggalan sholat qobliyah dan juga sholat duhurnya gitu. Masjid lumayan jauh. Saya bilang sebentar ya bu, maksud saya sebentar habis taklim. Subhanallah saya balik, habis sholat ibu itu sudah nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Saya naik mobil 3 kali mutar situ saya nggak ketemu. Lalu saya nyesal. Saya bilang sama diri saya sendiri sambil muhasabah. Berapa lama tadi Khalid kalau kau korek kantong kamu dan berikan dia? Hitungan detik. Lalu saya menyesal, saya sesali seumur hidup kenapa saya tidak beri pada saat itu. Padahal kesempatan buku amal saya dicatat tuh pada detik itu, tapi saya terlalaikan dengan syaitan. Saya nggak mau kehilangan lagi nih. Saya bilang sama manajernya tadi, saya bilang akhi tolong antum naik motor. Saya ingat saya, ya Allah ini mudah-mudahan tidak terulang kasus Kampung Melayu nih, gitu kan. Maka saya bilang coba antum keluar naik motor. Saya tiba-tiba teringat, saya ya Allah tunjukkan di mana orang ini. Tiba-tiba saya mengingat ada satu gang antara tempat saya dengan ujung jalan Condet lampu merah Simatupang itu ada gang. Saya bilang coba antum ke gang itu, ciri-cirinya begini. Mungkin antum dapatkan dia. Subhanallah dia ke sana dia dapat. Kemudian dia telepon saya, ini Ustaz sudah dapat, bahkan saya dikirimin fotonya di WhatsApp. Ini Ustaz orangnya, gitu kan. Maka saya bilang iya betul, alhamdulillah ini orangnya, dikasih lah, gitu kan. Dan dia terima kasih. Tapi di sini kita lihat kita boleh memberikan orang seperti ini. Kira-kira bagaimana kalau kita tidak bantu? Mungkin yang dimaksudkan ini kalau kita lihat orang itu dasarnya memang penipu atau orangnya banyak hal-hal dasar lah yang kira-kira kita anggap itu misal ya, saya lihat di lampu merah ada orang yang penuh dengan tato, anting-antingnya banyak, wah tidak ada, sudah nggak ada cahaya sedikit pun di wajahnya. Orang seperti ini ya, Allahu alam, kalau saya lihat tidak dibantu gitu kan. Yani kita memberikan kepada orang lain mungkin ya, karena memang ada hal-hal yang negatif. Tapi kalau ibu-ibu yang susah, kesian gitu kan, dan seterusnya itu lebih baik. Pak Ustadz, kira-kira kita yang hidup di zaman sekarang masih ada potensi atau tidak untuk menyamai derajat para sahabat atau melebihi derajat para sahabat Rasulullah di akhirat kelak? Karena ketika saya menasihati teman saya atau keluarga saya untuk mencontohi para sahabat, mereka selalu membantah itu. Karena para sahabat tidak bisa disamakan dengan kita, seolah-olah kita tidak akan pernah bisa menyamai para sahabat.
Tentu saja begini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita kisahnya. Dalam buku ini kita lihat, ini ada 4 jilid, teman-teman bisa lihat di depan. Ini saya lihat di sini ada 9 sahabat, gitu. Ini ada 8 sahabat di buku ini. Belum buku-buku yang lainnya, yang 3 jilid mungkin ada lebih puluhan orang sahabat barangkali. Semua ini ternukil kepada kita dengan riwayat-riwayatnya, dengan kisah-kisah pengalaman hidupnya. Untuk apa Allah sampaikan kepada kita? Untuk dicontohi, gitu kan? Abu Bakar dijamin surga, Umar dijamin surga, Uthman. Apakah itu hanya sekedar dikenang begitu saja? Tidak. Tujuannya untuk kita menciplak hidup mereka. Mereka manusia seperti kita. Mereka juga punya waktu 24 jam, mereka punya istri, punya anak, punya kegiatan, punya aktivitas, senang, sedih, susah, ya, gembira. Jadi kita ciplak hidupnya. Kalau kita ikutin, bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukan mustahil kita dapat jaminan surga. Karena sabda Nabi SAW, ada 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Bahkan ada riwayat yang lain menambahkan setiap satu orang bersama mereka 70.000 yang lainnya, gitu kan? Jadi banyak sekali jumlahnya sebenarnya. Maka bukan mustahil. Tapi kalau kita mengalahkan sahabat, saya nggak tahu. Ini sulit ya. Untuk menjawab ini saya tidak bisa terus terang, karena kita memang sudah sebutkan tadi hadis Nabi, kalau seseorang di antara kalian berinfak sebesar Uhud, emas semua, tidak akan bisa menyamai 1 mud, bahkan setengah mud mereka, setengah genggam mereka. Maka mungkin untuk mengalahkan mereka, Allahu alam, sulit. Tapi kalau untuk sama itu bukan mustahil, Allahu alam. Ini yang saya tahu. Mungkin sampai sini dulu teman-teman sekalian. Maaf saya nggak bisa baca yang lainnya. Insya Allah di waktu lain kesempatan Anda bisa hadir. Ada pengajian kita di masjid ini setiap hari Rabu malam. Itu selalu ada pengajian rutin kita di sini, kajian dosa-dosa besar. Silakan dihadiri dan boleh bertanya sampai jam 9 malam. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan ada beberapa program yayasan yang sedang saya bina dan saya bentuk. Yang pertama itu, siapa tahu di antara ikhwat punya informasi, kami akan buat Islamic Center dan saya akan bina di situ. Insya Allah saya akan menetap di satu tempat nantinya. Belum tahu di mana. Saya berharap di Jakarta, baik itu dalam bentuk tanah wakaf atau misalnya memang mau partisipasi untuk mengumpulkan dana dan kita bangun bersama-sama. Dan saya berpikir untuk punya Islamic Center, dan di situ saya akan kader, artinya coba semampu saya memiliki kader-kader dai yang bisa kita buat kelas pelatihan dai. Mungkin di sana ada pelatihan-pelatihan kegiatan-kegiatan agama umumnya lah ya, dan cukup banyak kegiatan yang sudah saya programkan di yayasan yang rencananya itu. Jadi ini program yang pertama yang kita harapkan mudah-mudahan ada. Siapa tahu ada di antara muslimin yang berpikir untuk wakaf tanah, untuk amal jariah dan seterusnya. Untuk bangunan, saya sudah dapat penawaran dari seorang ibu dokter, jazakallah khair. Beliau memang mengatakan mau membangun masjid buat ibunya, ya, dan tadinya di kota Malang, ya, ada tanahnya itu sudah cukup besar, sekitar 1.500 meter, dan sudah ada anggaran buat masjid, beliau siapkan. Masya Allah, anggaran masjidnya lumayan, 1,5 M dikasih, dan dia bilang ini Ustadz silakan. Terus saya tadinya berpikir ya sudahlah dibangun di Malang. Lalu saya berpikir, saya bilang sama dia, Bu begini aja Bu, kalau di Malang saya harus bolak-balik Jakarta Malang mengawasin. Kenapa enggak sekarang tanah di Malang dijual, kemudian jadikan duit kita beli tanah di Jakarta yang bisa dijangkau oleh akses orang di Jabodetabek ini. Itu insya Allah lebih baik, karena selama ini Islamic Center yang memang kita bina sesuai dengan sunnah itu masih jarang sekali di kota Jakarta. Maka itu lebih baik, saya bilang dijual dulu baru kita bangun. Dia alhamdulillah setuju lagi. Sekarang tanah di Malang itu akan dijual dulu, kemudian akan digabungkan dana. Dan ini bisa teman-teman bergabung, atau misalnya ada yang mau wakafin tanah juga bisa. Program yang lain adalah kami sekarang lagi memberdayakan dai-dai, memaksimalkan keadaan dai. Perlu teman-teman tahu, ini bukan karena saya dai ya. Sedekah itu kata para ulama yang paling afdal adalah diberikan kepada diri sendiri dan orang tua serta yang diwajibkan, istri dan anak. Datang setelah itu, setelah orang tua, istri dan anak, adalah sedekah kepada para ulama. Karena ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi, gitu kan? Jadi mereka kalau dimakmurkan, maka akan makmur keadaan masyarakat ini. Karena kata ulama, kalau seorang alim itu makmur, maka akan makmur yang lainnya. Datang setelah alim adalah di sini alim, dai-dai semuanya ada. Datang setelah mereka para mujahid. Datang setelahnya fakir miskin secara umum. Kenapa orang alim lebih didahulukan daripada mujahid? Kata ulama, karena seorang alim bisa motivasi 1000 mujahid. Kenapa didahulukan dari fakir miskin? Karena satu orang alim bisa membuat sabar 1000 orang miskin. Di sini bukan berarti ya mereka itu tidak boleh bersedekah. Seorang alim harus lebih dulu menjadi contoh. Tapi kita berbicara dai-dai kita memang yang tidak punya kemampuan.
Maka di yayasan saya buatkan program adanya pengadaan motor buat dai, adanya tunjangan bulanan. Ada beberapa dai-dai yang masya Allah dakwanya luar biasa, tapi kehidupannya memang masih susah gitu. Maka saya buat tunjangan-tunjangan, ada 3 juta per bulan, ada 5 juta per bulan. Nanti semua kebutuhannya di istilahnya dipenuhi, berasnya, gulanya, listriknya, semua kita tanggungin gitu. Dan itu insya Allah ada pahalanya, karena satu orang dia itu sudah cukup kita panen pahala sekian banyak umat yang didakwahinya gitu kan. Tentu juga dai-dai ini disortir, dipilih ya. Kemudian juga termasuk berhubungan dengan dai, ada pengadaan laptop, ada pengadaan perpustakaan dai gitu kan, ada pengadaan pembiayaan untuk anak-anaknya dan seterusnya ya. Kemudian ada kegiatan sosial seperti pembuatan sumur ya, penggalian sumur di beberapa daerah, kemudian penebaran buku-buku agama Islam, penyebaran busana muslim dan muslimah ya secara gratis. Ini semua kita lakukan. Dan ada penerimaan alokasi zakat mal gitu kan, itu kita alokasikan kepada orang-orang yang berhak. Dan terakhir itu kemarin saya sempat menanyakan fatwa karena ada seseorang jemaah yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya punya bunga bank yang saya tidak tahu harus apakan, apakah saya tinggalkan di bank atau saya ambil. Maka saya bilang, saya tanyakan fatwanya dulu, saya coba pastikan beberapa artikel, saya coba kumpulkan data-datanya, saya teleponkan langsung ke Madinah ke beberapa masyayikh. Ternyata bunga bank itu boleh ditarik, bank konvensional, tapi hukumnya kembali kepada hukum umum, tidak ada yang punya harta itu. Jadi kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, dan boleh dialokasikan bukan untuk kebutuhan pribadi tapi untuk kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, jembatan, kemudian paving blok jalan, kemudian got dan seterusnya, ini semua dibolehkan. Maka saya buka akhirnya di program yayasan pengalokasian bunga bank itu tujuannya untuk kegiatan tadi. Karena umumnya fatwa ulama yang saya temukan, kalau seandainya dikhawatirkan bunga bank itu, apalagi dia harus membuka di bank konvensional tadi, akan digunakan oleh orang-orang pemilik bank untuk kepentingan agama mereka, kayak bangun gereja, tempat-tempat ibadah, maka ini ya tidak dibolehkan. Kalau dia tahu jelas dipakai untuk itu, maka ditarik dan dilemparkan ke kegiatan-kegiatan sosial. Tentu bukan, dia tidak dapat pahala di sini ya. Orang yang menarik bunga bank garis bawahi tidak dapat pahala dari kegiatan sosial, karena itu bukan uang dia. Jadi ini beda, makanya sedekah secara umum, bunga bank nggak ada pahalanya. Itu hukumnya kembali kepada hukum asal, hukum tidak ada pemiliknya, jadi hukum haknya Allah. Makanya kita alihkan kegiatan sosial dan jangan dianggap ini berarti sudah punya banyak amal jariah. Karena ini hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Juga terakhir teman-teman sekalian, di yayasan juga saya buka untuk kurban. Kalau ada yang mau ikut partisipasi silahkan di beberapa wilayah. Ya, itu ada nilai-nilai tertentu tentunya, yang umumnya mungkin sudah orang-orang tahu. Kambing dan sapi, tapi ini saya tidak sebutkan nilainya karena dalam masjid. Tapi itu insya Allah kalau ada yang berminat bisa tanya saya nantinya, kita akan adakan itu insya Allah. Dan yang terakhir ada program umroh untuk para penghafal Al-Quran. Ini juga insya Allah akan kita alokasikan dana umrohnya setelah haji nanti, dan para penghafal Al-Quran kita gilir untuk bisa umroh. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang belum sempat saya jawab ya pertanyaannya. Semoga sekali lagi semua apa yang sudah kita lakukan terdahulu kalau salah diampuni, diganti pahala oleh Allah. Semua yang kita kerjakan dari kebaikan diterima, dan juga yang belum kita kerjakan sudah diterima. Dan juga seluruh muslimin yang sakit disembuhkan, yang punya utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan tidak henti-hentinya kita berdoa agar saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada diberikan kemenangan, keikhlasan, dan juga Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka, serta Allah partisipasikan kita dengan pahala baik dengan doa kita, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang sedang melihat kita, malaikatnya sedang menghadiri majlis yang mulia ini, menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.